Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang kami hormati. Gimana kabarnya Pak, Bu? Alhamdulillah. Baik Pak, Bu ya. Alhamdulillah. Kita sudah memasuki malam ke 14 atau 13? 13 ya, 13. Alhamdulillah sudah sepertiga aja. Kalau Ramadan itu 30 hari, berarti kita sudah melewati sepertiga dari bulan Ramadan tersebut. Terus kita sudah ngapain aja nih Pak? Sepertiga Ramadan kita sudah ngapain aja? Amalan apa yang sudah jadi unggulan kita? Amalan apa yang sudah menjadi rutinitas kita yang melekat pada diri kita? Karena Ramadan ini kan ya sebuah nikmat. Tidak banyak orang yang bisa menikmati bulan Ramadan. Bukan hanya menikmati, bahkan ada beberapa yang tidak bisa ikut menyambut bulan Ramadan. Mungkin ada kerabat-kerabat kita yang sudah berharap untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tapi qadarullah telah Allah panggil duluan sehingga tidak bisa batal Ramadannya. Begitu. Jadi ini adalah sebuah nikmat yang patut kita syukuri. Kita ucapkan alhamdulillah, kita yakini dari hati bahwasanya ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita amalkan dengan anggota badan. Kemudian salawat beserta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, keluarga beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman terpuruknya akhlak menuju zaman akhlakul karimah, atau dari zaman naik onta sekarang naiknya Honda, Vespa, Yamaha, Toyota aja Pak. Baik, kalau kata pepatah Pak Bu, tak kenal maka tak sayang ya, tak sayang. Jangan tak tendang Pak, sayang ditendang dari sini. Tak sayang ya. Perlu perkenalan enggak Pak? Perlu ya? Saya bukan siapa-siapa Pak. Baik, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Abdullah. Panggilannya apa ya? Abdul Pak. Abdul atau Dullah juga nggak apa-apa. Saya aslinya bukan dari Jawa Pak. Saya aslinya dari Sumatera, tepatnya dari Medan. Dari Medan. Kalau umur biar Allah yang tahu, biar hanya Allah yang tahu. Kita nggak tahu umur kita ada berapa, nggak tahu. Biar Allah yang tahu. Kemudian status single Pak. Iya, single. Terus apa lagi? Sekarang saya berada di Pondok Pesantren Darul Hijrah, termasuk bantu-bantu aja lah di Pondok Darul Hijrah tersebut, di Canden Terjosari, Purwokerto. Ya, tinggalnya di sana di Pondok Pesantren Darul Hijrah. Nah, makanya saya mohon maaf sebelumnya Pak Bu, karena saya dari luar Jawa dan saya tidak bisa berbahasa Jawa. Saya mohon maaf, saya menyampaikan malam hari ini menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena saya trauma dengan sebuah kejadian yang membuat saya trauma untuk berbahasa Jawa Pak Bu. Apa itu? Jadi saya awal ke Jawa itu, ke Solo ini tahun 2016 untuk kuliah di Warubaki,
Sukoharjo nggih, di Mahat Ali An-Nur. Di sana saya coba belajar bahasa Jawa. Waktu itu saya sok-sokan lah belajar bahasa Jawa. Gitu. Saya tanya ke teman, bahasa Jawanya beli apa? Ternyata bahasa Jawa beli tumbas, tumbas ya. Waktu itu saya pengen ke toko, pengen ke warung beli sampo, beli sampo. Sudah diajari tadi kan beliarnya apa namanya bahasa Jawanya tumbas. Saya ke warung, ke toko, ke kedai itu beli. Bu, tumbas. Ibunya jawab, tumbas nopo mas? Oh masih paham saya, nopo itu beli apa gitu ya, masih paham. Tumbas sampo bu, tumbas sampo. Sampo apa mas? Sampo Pentin. Ada pak, sampo Pentin ada ya? Terus ibunya nanya, pinten mas? Saya jawab, Pentin bu. Pinten mas? Bukan pinten, Pentin saya bilang. Akhirnya saya sama ibunya pinten, Pentin. Sampai akhirnya ibunya jelasin, ternyata pinten artinya berapa. Jadi saya mohon maaf kalau tidak bisa berbahasa Jawa karena di bahasa Jawa itu ada tata keramanya pak ya. Ada bahasa yang halus, ada bahasa yang ngoko gitu ya, ada yang kasar bahkan, ada ngapak, ada kasar. Jadi saya takut salah berkata, jadi saya menggunakan bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah hadirin yang kami muliakan karena Allah. Malam hari ini kita judulnya menjadi ahli puasa terbaik di tahun ini, di tahun 1445 Hijriah. Menjadi ahli puasa terbaik. Terbaik ini sangat luas artinya Pak Bu. Terbaik menurut siapa kan begitu. Bisa jadi menurut kita baik, ternyata di mata orang lain tidak baik. Nah makanya terbaiknya ini menurut siapa? Nah suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayu jihadin aktaruhum ajro. Jihad apa yang paling banyak pahalanya? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, aktaruhum lillahi dzikra, yaitu yang banyak zikirnya. Orang yang berjihad yang banyak zikirnya. Begitu juga, kemudian ditanya lagi sama sahabat, ayyu shaimin aktaruhum ajro. Orang yang berpuasa, siapa orang berpuasa yang paling banyak pahalanya? Rasulullah SAW menjawab, aktaruhum lillahi dzikra, yaitu yang paling banyak zikirnya. Jadi terus para sahabat bertanya lagi, sholatnya, puasa, apa amalan yang paling baik, yang paling banyak pahalanya? Tetap Rasulullah menjawab, aktaruhum lillahi dzikra. Kemudian sahabat Abu Bakar berkata kepada Umar, wahai Umar, sesungguhnya orang-orang yang berzikir telah menyapu bersih amalan-amalan. Artinya, amalan apapun itu ketika dibarengi dengan memperbanyak zikir kepada Allah menjadi amalan-amalan yang terbaik. Seperti itu, kalau berdasarkan hadis. Tapi tidak cukup sampai di situ, Pak. Zikir ini kan luas ya. Ada yang mengatakan afdalul dzikri Al-Quran. Sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Ada yang mengatakan afdalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Nah, kalau berdasarkan hadis ini, kita masih memungkinkan untuk menjadi ahli puasa terbaik di tahun ini. Syaratnya cuma satu, apa? Memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir ketika bulan puasa. Mudah, Pak, syaratnya. Mudah apa susah, Pak, syaratnya? Hanya memperbanyak zikir. Mudah atau tidak, Pak? Mudah, tapi ini susah. Kenapa mudah tapi susah? Kalau kita katakan la ilaha illallah adalah zikir terbaik, la ilaha illallah kan gampang Pak diucap, la ilaha illallah. Sambil motoran mungkin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah, zikir sudah. Cuman apa? Ada yang ngamalin nggak Pak? Mudah, tapi tidak ada yang mengamalkan. Mungkin ibu-ibu di dapur sambil
ngupas bawang sambil motong bawang, mungkin sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi apa? Tidak teramalkan. Mudah sebenarnya, tapi tidak teramalkan. Mudah bagi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik. Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, tapi sekali lagi, baik ini menurut siapa? Kalau saya kelompokkan, baik ini ada dua, Pak. Baik di mata manusia, baik di mata Allah. Karena yang menilai diri kita bukan diri kita sendiri. Kalau tak bilang saya ganteng, percaya nggak Bapak Ibu? Ayo, saya. Jadi saya nggak bisa ngomong saya ganteng kecuali ada yang menilai. Misalnya Bapak Ibu ngomong saya, "Wih, masih ganteng," gitu. Atau ibu-ibu nggak bisa ngeliat ini. Kalau ibu-ibu ngeliat saya mungkin, masih ganteng. Ada orang yang menilai. Tidak bisa kita ngomong sendiri, saya ganteng, nggak bisa. Harus ada yang bukti dari orang lain. Kalau saya belum terbukti gantengnya, Pak. Kenapa? Belum menikah. Jadi harus ada bukti dari orang lain atau dari sisi lain. Begitu juga kita ngomong baik. Kita ngomong kita baik, tapi apakah kita sudah baik di mata teman-teman kita, di mata manusia, atau sudah baik di mata Allah atau belum? Banyak perampok misalnya ngomong saya orang baik, benar nggak Pak? Kalau menurut dia ya dia baik. Contoh tukang jagal nomor 1 se-Jawa Tengah misalnya. Dia ngomong dia terbaik, kenapa? Nomor 1 se-Jawa Tengah, terbaik. Tapi belum tentu baik di mata manusia. Seperti itu. Jadi baik ini ada baik di mata manusia, ada baik di mata Allah. Maka kita mencari dua-duanya. Jadi dari ini tadi kita bisa kelompokkan manusia. Manusia yang baik di mata Allah dan baik di mata manusia. Kelompok yang kedua, baik di mata Allah tapi buruk di mata manusia. Kelompok ketiga, buruk di mata Allah tapi baik di mata manusia. Yang paling parah adalah yang keempat, buruk di mata Allah tapi buruk juga di mata manusia. Nah, jadi intinya dua ini, baik di mata siapa? Baik di mata Allah atau baik di mata manusia, atau kedua-duanya, atau bahkan tidak kedua-duanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita cari dua ini, cukup dua ini. Banyak kalau saya kumpulkan atau kita kumpulkan hadis-hadis, ayat-ayat mengenai apa yang terbaik, enggak jauh dari dua hal ini. Wa'tasimu bihabli minallahi wa habli minannas. Berpegang teguhlah dengan hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Ada ayat inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bertakwa itu lagi-lagi hubungan kita dengan Allah. Ada hadis yang berbunyi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Lagi-lagi dengan manusia. Jadi intinya terbaik itu ada dua. Baik dengan Allah, baik dengan manusia. Baik, kita bahas satu-satu ya. Pertama, baik dengan Allah, kita mencari ridho Allah. Kita, kalau saya gunakan alat atau senjata pamungkas yang dipakai oleh imam-imam atau para khotib-khotib di mimbar-mimbar, yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Intinya di ayat terakhir, di akhir ayat, agar kamu bertakwa. Takwa ini lagi-lagi hubungan dengan Allah. Baik tidaknya kita di mata Allah tergantung ketakwaan kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka kalau kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, yusyir ila sadrihi salasa marrat. Rasulullah SAW bersabda, takwa itu di sini. Beliau menunjuk dadanya 3 kali. Artinya apa? Takwa itu letaknya di hati. Beliau menekankan hati sini, di hati. Maka kita perbaiki hati kita. Ini mumpung bulan Ramadan, ini bulan pendidikan. Tidak hanya pendidikan tentang puasa, tidak hanya pendidikan tentang amal, tapi pendidikan untuk hati kita.
menjernihkan hati, mensucikan hati di bulan suci ini. Karena kalau hati ini bagus, maka bagus semuanya. Kalau hati ini buruk, ya buruk semua. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati ini bagus, di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging yang bernama hati. Kalau hati ini bagus, maka baguslah seluruh badannya. Kalau hati ini buruk, maka buruk juga seluruh badannya. Begitu juga dengan hati. Nah, ibaratnya itu hati, kita ibaratkan hati itu seperti tanah, Pak. Tanah itu bermacam-macam. Ada tanah yang mampu menyerap air dan memanfaatkannya untuk menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Ada tanah yang tandus, ya Pak. Ada tanah yang hanya bisa menampung air ketika turun hujan misalnya. Dia hanya bisa menampung air, tapi tidak bisa menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Ada juga tanah yang bahkan air pun enggan untuk hinggap di atasnya. Ketika air datang, dia hanya lewat saja. Itulah hati kita, Pak. Di bulan Ramadan ini, hati kita yang mana? Apakah hati kita seperti yang pertama, ketika bulan Ramadan beramal, kemudian amal itu masuk ke hati dan hati dapat menumbuhkan ketakwaan dan kecintaan pada Allah? Atau hati kita seperti yang kedua, hanya bisa beramal, menampung amal, tapi tidak bisa menumbuhkan kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah? Atau malah jangan-jangan hati kita seperti hati yang ketiga, apa? Enggak beramal, enggak menerima amalan, enggak menerima zikir. Jadi sudah ketika berlalu bulan Ramadan, udah tidak terasa. Makanya ada yang ngomong, kok nggak terasa ya sudah hari ke-13, sudah malam yang ke-13. Jangan-jangan hati kita yang ke-3. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, menjadi ahli puasa terbaik. Jadi menjadi ahli puasa, pelaku. Kita menjadi pemain di sini. Jangan hanya menjadi tim hore, Pak. Kalau tim hore nggak mesti orang Islam. Tim hore, tim yang meramaikan Ramadan itu nggak mesti orang Islam. Kita lihat sekarang, kalau saya lihat ya di Facebook itu lagi viral. Yang meramaikan Ramadan itu nggak cuma orang Islam. Ada istilahnya non-is. Non-is ini non-Islam. Mereka ikut meramaikannya bagaimana? Sebelum ketika sore hari datang, ketika yang berjualan takjil itu sudah mulai keluar, mereka juga ikut keluar untuk berburu takjil. Sampai orang-orang Islam ketika ingin beli takjil tidak kebagian. Artinya mereka ikut berebutan takjil. Kan ikut meramaikan. Nah, kalau untuk meramaikan doang nggak perlu jadi orang Islam. Tidak perlu menjadi orang beriman. Nah, kita sebagai pemain, kita tidak hanya menjadi tim hore, maka kita harus benar-benar mengkondisikan hati kita supaya menumbuhkan takwa di hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini kalau di dalam Al-Qur'an itu ada 3 jenis. Hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Kalau hati yang sehat, kalau kata Allah, yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Di hari yang tidak berguna harta dan anak-anak kita kecuali yang mendatangi Allah dalam keadaan hati yang sehat. Hati yang sehat ketika beramal itu akan mendatangkan amalan-amalan yang lainnya. Hati yang sehat itu akan selalu sentiasa ketagihan, tidak pernah puas untuk beramal, beribadah. Al-jazaul hasanat al-hasanatu ba'daha. Ketika beramal, amalan soleh ini Pak Bu, kalau kita ketahui, ini mendatangkan, memanggil amalan-amalan selanjutnya. Jadi kalau kita berpuasa misalnya di 1 hari bulan Ramadan, ini ketika amalan ini diterima, maka dia akan memanggil amalan berikutnya apa? Mungkin akan dimudahkan untuk menjalani hari kedua. Hari kedua diterima, maka akan dimudahkan untuk menjalani hari ketiga. Seperti itu terus menerus sampai akhir bulan Ramadan. Setelah berakhir bulan Ramadan juga seperti itu, tidak cukup. Akan ada kebaikan-kebaikan yang dipanggil dari kebaikan dari bulan Ramadan. Itu hati yang sehat. Kalau kata Allah, man atallahu biqalbin salim. Kemudian hati yang sakit, kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah.
di dalam hati mereka itu terdapat penyakit-penyakit dan Allah akan menambahkan penyakit-penyakit tersebut. Artinya kalau hati kita sakit, Allah akan tambahkan terus penyakit-penyakit di dalam hati kita. Kalau Rasulullah mengibaratkan hati kita itu seperti kertas putih. Ketika kita melakukan maksiat satu, akan terdapat noda hitam. Ketika bermaksiat lagi, ada noda hitam lagi, sampai penuh kertas tadi yang putih kemudian menjadi hitam legam. Karena apa? Karena maksiat tersebut. Banyak penyakit hati ini, banyak, Pak. Dia ketika sudah ada satu penyakit hati, maka akan menjalar ke penyakit hati yang lain. Contoh, dari awal kita beramal misalnya tidak ikhlas karena Allah, mungkin kita tidak ikhlas, maka akan datang penyakit berikutnya apa? Riya. Apa riya? Ingin dilihat oleh manusia. Karena tidak ikhlas karena Allah, dia ingin dilihat manusia. Kemudian akan mendatangkan iri. Ketika dia sudah menampakkan amalan-amalannya dengan riya tadi, dilihat temannya, oh ternyata sana amalannya lebih baik, sedekahnya lebih banyak. Akhirnya mendatangkan iri. Setelah iri akan menjalar ke dengki, Pak. Iri ini biasanya diteruskan ke dengki. Oh, saya iri ini hanya sebatas rasa iri, ya udah sudah sekedar iri. Tapi kalau dengki ini sudah menjalar, dia ingin nikmat yang ada pada temannya itu hilang. Dan terus ini akan terus ada. Begitulah. Jadi ketika hati sudah sakit, kita langsung amputasi, kita jauhkan penyakit-penyakit itu karena Allah akan terus menambahkan penyakit-penyakit itu. Nauzubillah min dzalik. Kemudian hati yang ketiga adalah hati yang mati. Kalau hati sudah mati, Pak, hidayah bagaimanapun siapapun yang menyampaikan tidak akan masuk. Ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Tadi dua. Hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Ini manusia yang terbaik dua ini aja. Yang pertama tadi hubungan dengan Allah. Kembali ke hati, takwa. Ketika hati sudah baik, sudah suci, sudah bersih, maka akan mudah takwa. Kan tujuan kita berpuasa tadi adalah untuk bertakwa, Pak Bu ya. Nah, ketika hati sudah bisa menumbuhkan takwa, maka akan baiklah seluruhnya. Hatinya sudah baik dan sudah menumbuhkan takwa, akan baik seluruhnya. Bahkan hubungan dengan manusia juga akan baik. Kenapa? Karena ada hubungannya takwa ini dengan hubungan dengan manusia. Kalau suatu ketika ada hadis dari Rasulullah, suatu ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, ausini." Ya Rasulullah, nasihatilah aku. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Hadis ini mencakup tiga. Baik kepada Allah, hubungan baik pada Allah. Kemudian hubungan baik dengan diri kita sendiri. Yang ketiga adalah hubungan baik dengan manusia. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun dan kapanpun kamu berada. Takwa kalau sudah ada dalam diri seorang, maka dia akan merasakan namanya muraqabatullah, akan merasakan namanya musyahadatullah, yang mana ini adalah puncak keimanan seseorang. Ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril, apa itu ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau masih belum merasa engkau dapat melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu. Karena dengan takwa ini nanti kita akan nyaman, akan tenang. Kenapa? Ketika susah kita tidak panik. Ketika senang kita tidak lalai. Ketika sendirian kita tetap taat, ketika ramai kita tidak riya, tidak angkuh. Ketika susah kita tetap tenang, tidak panik. Kenapa? Karena kita yakin ada Allah yang memperhatikan kita. Perhatian Allah itu Masya Allah melebihi perhatian tetangga yang julid kepada kita. Seperti itu. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu nasihat pertama. Kemudian nasihat yang kedua, wa'ad bi sayyi'atil hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan baikmu, perbuatan burukmu dengan kebaikan. Allah menciptakan banyak sekali keburukan-keburukan, dosa-dosa untuk umat manusia. Manusia diciptakan memang tempatnya salah dan lupa.
Jadi nggak heran kalau manusia banyak salahnya. Makanya Allah menciptakan juga amalan-amalan yang dapat menghapus dosa-dosa manusia tersebut. Di antaranya adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan 1 bulan penuh dengan mengharap ampunan dari Allah dan penuh keimanan, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Itu puasa aja. Jadi ini adalah salah satu hubungan baik dengan diri kita sendiri. Kita sudah mendolimi diri kita sendiri, sudah bermaksiat. Kita minta maaf pada diri kita. Dengan apa? Dengan melakukan amalan-amalan yang bisa menebus kesalahan-kesalahan tersebut, yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, Rasulullah kemudian berkata, "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ini maknanya sangat luas. Manusia itu enggak cuman yang ada di sini, Pak. Manusia itu enggak cuman ada yang di Solo doang. Enggak cuman yang ada di Indonesia doang. Bahkan seluruh dunia itu namanya juga manusia. Bagaimana kita yang memeluk agama Islam, yang mengaku memeluk agama kebenaran, yang mengaku memeluk agama kebaikan, maka sudah sepatutnya kita mencontohkan, mencerminkan kebaikan Islam, kebenaran Islam dalam diri kita. Ada yang mengaku Islam tapi naudzubillah min dzalik, akhlaknya. Lalu bagaimana umat-umat lain bisa tertarik pada Islam? Sedangkan Islam dicerminkan dari diri-diri kita, dari akhlak-akhlak kita. Seperti itulah manusia. Kalau Rasulullah SAW mengibaratkan manusia itu seperti lebah. Analoginya seperti lebah. Apa namanya? Perumpamaannya seperti lebah. Diriwayatkan dari Ahmad dan Al-Baihaqi, beliau bersabda, "Al-mu'minu inna matalal mu'minu kamathali nahl. Akalat thayyiban wa wadu'at thayyiban wa waqa'at falam tuksir walam tukti." Manusia orang yang beriman itu seperti lebah. Lebah itu dia makan dari yang baik-baik, mengeluarkan yang baik-baik, dan ketika dia hinggap di satu batang ranting, dia tidak akan merusaknya. Nah, kita tahu lebah baik nggak, Pak? Lebah ini semua halnya baik. Dia makan dari yang baik-baik. Dia makan dari bunga, dari bunga-bunga. Tapi lebah itu kalau sudah ada bunga yang dihinggapi oleh lebah lain, dia tidak akan mau menghinggapinya lagi. Artinya tidak mau menerima bekas orang lain, karena itu sudah hak yang lain. Dia akan mencari bunga lain yang baru, karena bunga yang tadi sudah menjadi milik orang lain. Dia tidak ingin mengambil hak orang lain. Kemudian lebah ini makannya yang baik, bunga baik, dan mengeluarkan yang baik. Lebah mengeluarkan madu. Dari madunya dia membuat sarangnya, dia membuat segala halnya yang keluar dari lebah itu adalah baik-baik. Entah itu madunya, propolisnya, bipolennya, semuanya baik. Dan lebah kalau hinggap di suatu tempat atau di sebuah ranting bunga, itu tidak pernah merusak rantingnya, tidak pernah mematahkan rantingnya. Inilah diibaratkan sifat atau akhlak seorang muslim. Di hari kiamat Rasulullah mengatakan bahwasanya seorang mukmin itu yang selamat, yang tetangganya selamat dari lisan dan tangannya. Jadi bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Seperti itu. Kalau kita ibaratkan Islam ini adalah cincin, batu yang mulia, batu permata, intan, atau batu-batu mulia lainlah. Dan akhlak manusia adalah cincin yang mengikatnya. Kalau batu mulia ini diikat dengan sembarang cincin, maka tidak akan ada yang tertarik dengan batu mulia tersebut. Tapi jikalau batu mulia ini diikat dengan cincin yang bagus dari emas, dari perak, kemudian diukir dengan begitu bagusnya, maka akan banyak pula yang tertarik.
Seperti itulah Islam. Kita yang berakhlak, yang mengaku memeluk agama Islam, tunjukkan kebaikan Islam, kebenaran Islam dalam diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.